Ya, selamat sore. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, khususnya untuk kelas TIS 17-2 ya. Jadi pada kesempatan sore hari ini, materi dari keamanan sistem informasi yang ingin saya sampaikan berkaitan dengan perencanaan keberlangsungan bisnis, atau dalam bahasa Inggris sebenarnya ini Business Continuity Planning atau BCP. Tentunya yang kita ingin amankan, khususnya kalau ini bicara masalah keamanan berkaitan dengan teknologi infrastrukturnya. Tetapi juga kita ketahui, karena ini ada kalimat bisnis di sini, domain utamanya sebenarnya ya bisnis ya. Tetapi bisnis itu dapat berjalan atau dapat melayani dari konsumen atau pelanggan, customer ya atau pelanggan, maka perlu kemudian nanti kita merencanakan bagaimana kalau nanti terjadi sebuah bencana, sistem dapat berjalan. Jadi tidak kemudian ikut mati ya. Nah, bencana juga datangnya tidak setiap saat ya, atau bisa datang setiap saat. Kita tidak mengetahui waktunya kapan. Tetapi dengan perencanaan, ketika itu datang, kita nanti dapat segera bangkit kembali. Nah, tentunya nanti ada yang bertanya juga. Kemarin kita sudah berikan materinya yaitu mengenai DRP. Apa itu nanti kaitannya antara BCP dan DRP? Akan saya nanti coba bahas di sini juga. Nah, untuk bahan ya silakan nanti bisa dilihat di classroom mengenai business continuity planning. Sudah saya kopikan di sana. Jadi nanti silakan bisa dibaca atau nanti bisa di-download, dicetak ya. Nah, perlu juga saya informasikan sekali lagi mengenai kemarin ya, kontrak kuliah yang sudah saya sampaikan mengenai jadwalnya yang seharusnya dikumpulkan tanggal 9 Oktober ya, saya tambahi atau saya mundurkan waktunya sampai dengan tanggal 23 Oktober 2020 ini. Nah, mengapa ini saya undurkan lagi waktunya atau saya tambahi waktunya? Tentunya di sini ada alasannya ya. Alasan utamanya sebenarnya saya menginginkan agar kontrak kuliah ini benar-benar nanti semua mengumpulkan. Mungkin dengan penambahan waktu dari beberapa yang kemarin sudah mencoba membuat, ada yang masih kurang ya, atau belum selesai, itu bisa diperbaiki kembali sehingga nanti ketika dikumpulkan tepat waktu dan sudah selesai semuanya. Harapannya itu ya. Kemudian yang perlu saya ingatkan yang kedua juga mengenai kontrak kuliah pengumpulannya ya. Ada yang diupload, ada yang dikumpulkan langsung ya. Yang dikumpulkan langsung silakan nanti dikumpulkan juga. Saya beri batasan sampai dengan tanggal 23 seperti biasa ya, seperti info saya yang sebelumnya. Jadi silakan nanti yang belum mengumpulkan bisa segera dikumpulkan. Saya tunggu ya.
Oke, itu saja dulu untuk informasinya berkaitan dengan kontrak kuliah. Langsung saja saya sampaikan materinya yang kita ingin sampaikan hari ini, yaitu mengenai perencanaan keberlangsungan bisnis atau BCP dari teknologi infrastruktur. Business Continuity Planning atau BCP, perencanaan keberlangsungan bisnis teknologi infrastruktur atau TI. Pendahuluan. Bencana adalah hal yang umumnya diyakini karena faktor alam yang tak dapat diprediksi dan tak dapat dicegah ataupun dihindari. Sehingga kalangan bisnis berkeyakinan bahwa pelanggan mereka akan memaklumi hal ini. Pendahuluan masih ya. Persiapan keadaan darurat dilakukan organisasi sedini mungkin untuk mencegah ataupun meminimalisir resiko yang timbul dari kejadian tersebut. Namun apabila keadaan darurat menimpa organisasi, diperlukan respon yang tepat sesuai dengan perencanaan yang telah dilakukan. Business Continuity Planning BCP. Pengertiannya. Dalam bahasa Indonesia dikenal dengan PKB atau perencanaan kontinuitas atau keberlangsungan bisnis. Merupakan metode perencanaan yang digunakan organisasi atau perusahaan untuk menjaga kelanjutan operasional bisnis sebelum, selama, dan setelah kejadian gangguan, bencana, dan kerusakan yang terjadi. Business Continuity Plan atau BCP dipersiapkan oleh organisasi untuk melanjutkan fungsi inti operasional organisasi setelah terjadi bencana atau keadaan darurat. Masih BCP ya pengertiannya. Strategi yang diciptakan untuk mengurangi dampak bencana terhadap aktivitas bisnis normal. BCP dirancang untuk melindungi proses bisnis yang kritis dari kegagalan akibat dari bencana, yang dapat mengakibatkan hilangnya kemampuan perusahaan dalam melakukan proses bisnis secara normal. Dengan BCP yang baik, organisasi dapat meminimalisir kerugian akibat interupsi dari peristiwa-peristiwa darurat terhadap operasional mereka. Business Continuity Plan merupakan salah satu bagian dari siklus emergency management menurut gambar siklus dari Harvard University setelah respon phase. Jadi ada bencana, responnya bagaimana, ya, kemudian continuity-nya atau BCP-nya berada di sini. Kemudian respon recovery-nya, mitigasinya, kemudian planning-nya untuk menangani bencana. Tujuan dari BCP. Perusahaan tetap dapat menjalankan proses bisnisnya dalam situasi normal maupun kritikal. Perusahaan yang memiliki ketahanan terhadap risiko yang mungkin terjadi.
menjamin kontinuitas pertumbuhan bisnis ketika perusahaan kehilangan akses terhadap manusia, fasilitas, sistem informasi, layanan, dan sumber daya. Masih tujuannya BCP mendokumentasikan sumber daya yang dibutuhkan perusahaan untuk mendukung proses bisnis saat dalam keadaan kritis. Mengetahui lama waktu pemulihan atau recovery time, fungsi bisnis agar dapat pulih kembali setelah kejadian gangguan atau bencana. Mendokumentasikan catatan penting untuk mendukung keberlanjutan bisnis. Hubungan antara BCP dan DRP. Domain dari Business Continuity Plan atau Perencanaan Keberlangsungan Bisnis atau BCP dan Disaster Recovery Plan, Perencanaan Pemulihan dari Bencana atau DRP, semuanya adalah mengenai bisnis. Sementara domain-domain yang lain concern dengan pencegahan risiko dan melindungi infrastruktur dari serangan. Sementara domain-domain yang lainnya concern dengan pencegahan risiko dan melindungi infrastruktur dari serangan. Domain ini berasumsi bahwa kejadian terburuk telah terjadi. Masih hubungan antara BCP dan DRP. BSP adalah mengenai pembuatan perencanaan dan framework untuk menjamin bahwa proses bisnis dapat terus berlanjut dalam keadaan emergensi. Sedangkan DRP adalah mengenai pemulihan cepat dari keadaan emergensi atau bencana sehingga hanya mengakibatkan dampak minimum bagi organisasi atau perusahaan. Tujuan BSP dan DRP. Tujuan BCP dan DRP. Menjaga bisnis tetap beroperasi meskipun ada gangguan dan menyelamatkan sistem informasi dari dampak bencana lebih lanjut. Proses perencanaan suatu Business Continuity Plan atau BCP akan memungkinkan perusahaan menemukan dan mengurangi reduce dari ancaman-ancaman, merespon suatu peristiwa ketika peristiwa itu terjadi, pulih atau recover dari dampak langsung suatu peristiwa, dan akhirnya mengembalikan atau restore operasi seperti semula. Masih tujuan dari BCP dan DRP. Perusahaan-perusahaan yang ingin menampilkan tingkat profesionalisme yang lebih baik dan fokus pada perlindungan dan meningkatkan nilai stakeholder. Semakin melihat bahwa continuity plan diperlukan sebagai langkah menghindari interupsi bisnis. Dan dampaknya dalam ongkos maupun hal yang lainnya tinggi nilainya. BCP dan DRP telah menjadi standar tersendiri bagi kalangan bisnis, terutama yang berhubungan dengan jalannya proses bisnis atau aplikasi dan penyimpanan data.
Business Continuity Plan atau BCP yaitu salah satu manajemen risiko yang digunakan perusahaan tentang bagaimana perusahaan mendefinisikan aset, ancaman dan skenario yang dapat berdampak bagi pertumbuhan bisnis. Dengan BCP, perusahaan dapat mengambil keputusan-keputusan mengenai bagaimana dan sampai tahapan mana mitigasi risiko dilakukan. Dengan kata lain, BCP adalah bagaimana perusahaan mencegah terjadinya gangguan atau bencana. Sedangkan Disaster Recovery Plan atau DRP yaitu metode yang digunakan perusahaan dalam perencanaan yang dilaksanakan setelah terjadi gangguan atau bencana. Dengan kata lain, DRP adalah metode perencanaan yang dilaksanakan perusahaan apabila gangguan atau bencana terjadi. Secara detail, perbedaan BCP dan DRP terdapat dalam buku pedoman Contingency Planning Guide for Federal Information System yang diterbitkan oleh National Institute of Standard and Technology atau NIST. Dijelaskan yang pertama mengenai Business Continuity Plan. Tujuan menyediakan prosedur untuk menjaga proses operasional bisnis dari gangguan yang bersifat signifikan. Sedangkan yang Disaster Recovery Plan tujuannya atau DRP tujuannya menyediakan prosedur untuk melakukan relokasi operasional sistem informasi ke tempat alternatif lain. Ruang lingkup perencanaan ruang lingkup dari BCP. Perencanaan dapat dibuat untuk satu unit proses bisnis saja atau untuk keseluruhan proses pada perusahaan atau organisasi. Sedangkan ruang lingkup dari DRP, perencanaan dibuat untuk sistem informasi yang mengalami gangguan dan membutuhkan relokasi internet. Waktu pelaksanaan untuk BCP, perencanaan ini dilaksanakan setelah dan selama terjadinya gangguan. Sedangkan RDP, perencanaan ini dilaksanakan setelah terjadinya gangguan. Fokus untuk BCP, perencanaan fokus perusahaan yang proses bisnis yang berjalan. Sedangkan kalau DRP fokusnya cakupan perencanaan pada sistem informasi yang dapat diimplementasikan pada perusahaan. Bencana dan jenisnya. Bencana dalam hal ini yang berpotensi mengancam atau menghentikan keberlangsungan proses bisnis. Bencana meliputi yang alami dan karena manusia, baik disengaja maupun tidak, antara lain bencana alam, yaitu kejadian-kejadian alami seperti banjir, genangan, gempa bumi, gunung meletus, badai, kekeringan, wabah, serangga dan lainnya. Nah, kalau yang kita kaitkan dengan saat ini ya kayak kena COVID atau ada virus COVID itu ya, masuk dalam kategori bencana alam. Ya, adanya wabah ya. Kemudian bencana dalam hal ini yang berpotensi mengancam seperti tadi, ada lagi bencana lainnya
yang meliputi tabrakan pesawat udara atau kendaraan di jalan raya ya, kebakaran, huru-hara, sabotase, ledakan, gangguan listrik, gangguan komunikasi, gangguan transportasi, dan lain-lain. Itu masuk dalam bencana yang lain. Kemudian ada lagi mengenai ancaman yang bukan bencana, seperti pengemogokan, gangguan perangkat lunak, gangguan perangkat keras, denial of service atau DOS, virus, dan lainnya. Sedangkan berdasarkan cakupan wilayah, bencana terdiri dari bencana lokal. Bencana ini biasanya memberikan dampak pada wilayah sekitarnya yang berdekatan. Bencana terjadi pada sebuah gedung atau bangunan di sekitarnya. Biasanya adalah karena faktor manusia seperti kebakaran, ledakan, terorisme, kebocoran bahan kimia, dan lainnya. Bencana terjadi pada sebuah gedung atau bangunan-bangunan di sekitarnya. Bencana regional. Jenis bencana ini memberikan dampak atau pengaruh pada area geografis yang cukup luas dan biasanya disebabkan oleh faktor alam seperti badai, banjir, letusan gunung, tornado, dan lainnya. Pada kejadian ini diperlukan bantuan khusus seperti dari pihak Palang Merah dan lainnya. Kita diharapkan bisa bertahan untuk waktu sekitar 24 jam. Tahapan dalam pembuatan dokumen BCP. Yang pertama ada project initiation atau identifikasi proyek. Yang pertama ada project initiation atau identifikasi proyek. Organisasi atau perusahaan mengidentifikasi titik awal dan akhir dari penyusunan perencanaan, mulai dari tujuan, kebutuhan, dan target-target suatu proyek. Risk assessment atau penilaian risiko. Proses yang dilakukan perusahaan untuk mengidentifikasi risiko atau bahaya potensial dan menganalisa apa yang akan terjadi jika hal tersebut terjadi. Perusahaan yang mempertimbangkan berbagai macam bahaya yang bisa saja terjadi, mulai dari risiko-risiko kecil hingga yang besar-besar seperti bencana alam. Tahapan pembuatan dokumen BCP yang lain yaitu Business Impact Analysis atau BIA. Setelah perusahaan menganalisa risiko yang bisa saja terjadi, perusahaan selanjutnya melakukan analisis terhadap dampak yang harus dihadapi apabila risiko itu terjadi, atau biasa disebut dengan analisa dampak bisnis atau Business Impact Analysis.
Perusahaan perlu memahami akan proses mana yang vital dalam suatu bisnis sehingga operasional perusahaan tetap dapat berjalan. Untuk mewujudkannya, perusahaan harus mampu menganalisa dampak yang akan terjadi dari gangguan proses-proses tersebut. Perusahaan perlu memahami akan proses mana yang vital dalam suatu bisnis sehingga operasional perusahaan tetap dapat berjalan. Untuk mewujudkannya, perusahaan harus mampu menganalisa dampak yang terjadi dari gangguan proses-proses tersebut. Tahapan pembuatan dokumen BCP yang lain, mitigasi strategic development. Tahapan ini perusahaan akan mengambil langkah-langkah apa yang akan dilakukan untuk mengurangi efek-efek samping atau resiko. Perusahaan perlu membangun strategi-strategi yang dapat meminimalisir atau menghindari atau mentransfer resiko tersebut. BCDR Plan Development. Pada tahapan ini, perusahaan mulai membangun perencanaan bisnis continuity atau disaster recovery yang dimulai dengan membuat outline metodologi perencanaan. Masih di tahapan pembuatan dokumen dari BCP, training, testing, auditnya BC dan DR Plan. Memberikan informasi dan melakukan pelatihan kepada karyawan, organisasi atau perusahaan terkait bagaimana melakukan implementasi dari perencanaan, serta melakukan pengujian dan audit dari perencanaan. BC atau DR Plan Maintenance. Menjaga kevalitan BCP atau DRP dengan melakukan peninjauan kembali dan memperbarui perencanaan apabila ada proses bisnis yang berubah. Alasan mengapa kita perlu membuat BCP atau DRP. Yang pertama, rencana untuk pemulihan dari kerusakan, baik yang disebabkan oleh alam maupun manusia, tidak hanya berdampak pada kemampuan proses komputer suatu perusahaan, tetapi juga akan berdampak pada operasi bisnis perusahaan tersebut. Kerusakan-kerusakan tersebut dapat mematikan seluruh sistem operasi. Semakin lama operasi sistem perusahaan mati, maka akan semakin sulit untuk membangun kembali bisnis dari perusahaan tersebut. Masih alasan pembuatan BCP dan DRP ya. Konsep dasar pemulihan dari kemungkinan kerusakan-kerusakan yang terjadi yaitu harus dapat diterapkan pada semua perusahaan, baik perusahaan kecil maupun perusahaan besar. Hal ini tergantung dari ukuran atau jenis prosesnya, baik yang menggunakan proses manual, proses dengan menggunakan komputer, atau kombinasi dari keduanya. Pada perusahaan kecil atau usaha kecil menengah, biasanya proses perencanaannya kurang formal dan kurang lengkap. Sedangkan pada perusahaan besar, proses perencanaannya formal dan lengkap. Alasan pembuatan BCP dan DRP. Pengembangan perencanaan keberlangsungan bisnis mengambil jam kerja beberapa staf untuk menerapkan dan
sumber pembiayaan yang memadai. Untuk mendapatkan sumber daya tersebut, manajemen perlu berkomitmen terhadap proses ini. Dan untuk mendapatkan persetujuan, diperlukan beberapa justifikasi yang perlu dipresentasikan. Alasan selanjutnya, untuk memulainya, teliti beberapa hukum, peraturan atau ketentuan-ketentuan sehubungan dengan bisnis yang dijalankan. Karena ini sering juga diterapkan pada pelayanan kesehatan, asuransi, institusi keuangan, dan sektor pemerintahan. Lihatlah kontrak yang dimiliki dengan pelanggan yang membuat bisnis memerlukan perencanaan terhadap keadaan darurat. Jika hal tersebut sudah ada, maka proses justifikasi relatif menjadi mudah. Masih tentang alasan pembuatan BCP DRP. Tambahan alasan lainnya mungkin bisa meliputi kebutuhan audit, mengurangi kerugian yang dihadapi pihak manajemen, menyediakan keunggulan kompetitif pada bisnis di masa mendatang. Isu kehidupan, kesehatan, dan keselamatan, menghindari kehilangan pelanggan, atau memiliki alternatif proses dan data di suatu tempat untuk mengantisipasi adanya bencana. Dokumen pembuatan BCP atau DRP. Yang pertama, mengidentifikasi potensi risiko pada bisnis. Kemudian selanjutnya menentukan lingkup rencana keberlangsungan bisnis tersebut. Membuat daftar tahapan yang diperlukan dalam penerapannya. Menyediakan timeline dari implementasinya. Mendokumentasikan justifikasinya. Menghitung perkiraan biaya. Menyimpulkan dengan rekomendasi. Tahapan BCP DRP khususnya untuk small business. Yang pertama ada respon. Tindakan yang segera dilakukan saat ada bencana. Perhatian utamanya adalah pada kehidupan, kesehatan, dan keselamatan manusia. UKM perlu menyediakan perlengkapan pertolongan pertama pada kecelakaan, sarana evakuasi, daftar telepon, bantuan emergensi, telepon tim leader lain, dan lainnya. Pada tahap ini tidak ada upaya pemulihan, namun terbatas pada pengurangan dampak. Pemberian peringatan dan pembuatan keputusan oleh pihak manajemen. Selanjutnya tahapan BCP dan DRP khususnya untuk small business. Recovery, tindakan pemulihan terhadap area kerja dan sumber daya. Jika keadaan sudah cukup aman, mulailah diupayakan pemulihan proses bisnis UKM tersebut, terutama yang vital, dan bisa juga dilakukan pada lokasi alternatifnya.
tahapan BCP atau DRP yang lain. Resumption, pengaktifan kembali fungsi-fungsi bisnis. Pada tahap ini mengikuti pekerjaan pada tahap recovery. UKM perlu menyiapkan fungsi-fungsi bisnis yang diperlukan. Tergantung pada situasi, beberapa fungsi bisnis akan dilakukan. UKM perlu menyiapkan fungsi-fungsi bisnis yang diperlukan. Tergantung pada situasi, beberapa fungsi bisnis akan diupayakan beroperasi secara sistematis berdasarkan skala prioritasnya dalam kurun waktu tertentu. Kemudian tahapan BCP DRP berikutnya mengenai reconstruction, rekonstruksi fasilitas yang rusak. Tahap ini berisikan langkah-langkah yang akan dilakukan untuk membersihkan kerusakan, dan memperbaiki beberapa fasilitas yang rusak. Jika bangunan hancur, maka perlu pindah ke lokasi lain yang permanen. Tahapan BCP DRP berikutnya relocation. Setelah fasilitas-fasilitas diperbaiki, maka terakhir akan kembali ke fasilitas yang telah diperbaiki dan menjalankan proses bisnis kembali secara normal. Dari segi software, maka yang dibutuhkan oleh UKM adalah cukup software untuk membuat kerangka kerja dan dokumen BCP DRP tersebut. Word dan atau Excel program sudah cukup membantu. Sedangkan untuk menyimpan atau backup data dan sistem, masing-masing fungsi bisnis perlu menyiapkan backup tersebut di tempat yang lebih aman. Misalkan di rumah pegawai yang dipercaya atau kantor cabang lainnya bila di berdekatan. Oke, itu tadi materi berkaitan dengan BCP atau Business Continuity Planning atau perencanaan keberlangsungan dari bisnis ya. Nah, jadi perbedaan yang kita bisa lihat antara BCP dan DRP apa? Kalau BCP itu sebelum terjadi ada bencana, kalau DRP itu setelah terjadi bencana. Nah, jelas berbeda berarti antara BCP dan DRP. Tetapi tujuan dari kedua metode itu sama, yaitu bagaimana kemudian menjaga agar sistem itu bisa aman ya, tetap bisa melayani pelanggan tanpa ada gangguan meskipun ada bencana. Nah, itu harapannya itu. Jadi kita dapat merespon segera cepat ketika nanti ada bencana, bagaimana kemudian menjaga sistemnya agar sistem dapat selalu ya bisa memberikan layanan atau hak dari customer kita. Ya, jangan sampai kemudian terputus karena nanti berakibat bisnis kita terhambat nanti. Oke, sampai di sini dulu materi kita yang saya sampaikan pada pertemuan kita kali ini. Untuk semua mahasiswa yang telah mengikuti perkuliahan daring ini dari awal sampai akhir ya, saya ucapkan terima kasih sekali lagi. Semoga pertemuan kita kali ini ada manfaatnya
Tetap semangat belajar, jaga kesehatan, jaga diri, keluarga, dan lingkungan. Semoga kita dapat bertemu kembali di kesempatan yang lebih baik. Amin. Terima kasih sekali lagi. Saya tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.